Super Genius. Break it down. Sejarah Kerajaan Bali. Kerajaan Bali merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang terletak di Pulau Bali. Kerajaan Bali memiliki sejarah panjang dan jejak peninggalan yang masih bisa dilihat hingga saat ini. Kerajaan Bali berdiri sekitar abad ke-8 hingga awal abad ke-14. Saat berdiri, Kerajaan Bali berada di bawah kepemimpinan dinasti Warmadewa. Saat itu, agama yang berkembang adalah Buddha. Selang beberapa tahun kemudian, agama Hindu mulai masuk dan banyak dianut warganya. Pusat dari Kerajaan Bali ini terletak di Pejejang Badulu, Gianyar. Letak dari Kerajaan Bali ini dekat dengan Pulau Jawa bagian timur. Keduanya memiliki kedekatan dalam hubungan kebudayaan, termasuk ikatan dengan dinasti Satu Syana di Jawa Timur. Selanjutnya ada raja-raja kerajaan Bali. Yang pertama ada Sri Kesari Warmadewa yang memerintah pada tahun 882 sampai 914 Masehi. Yang kedua ada Raja Udayana yang memerintah pada tahun 989 sampai 1011 Masehi. Yang ketiga ada Mahakata Pangkaja yang memerintah pada tahun 1011 sampai 1022 Masehi. Yang keempat ada Anak Wungsu yang memerintah pada tahun 1049 sampai 1077 Masehi. Yang kelima ada Paduka Sri Maharaja Srijaya Sakti yang memerintah pada tahun 1133 sampai 1150 Masehi. Yang keenam ada Sri Astatura Ratna Bumi Banten yang memerintah pada tahun 1337 sampai 1343 Masehi. Sumber sejarah. Yang pertama ada Prasasti Blanjong, peninggalan yang memuat pesan berbahasa Bali dan dibuat oleh Sri Kesari Warmadewa. Ditemukan di Sanur Kauh, Denpasar Selatan. Lalu yang kedua ada Prasasti Panglapuan. Peninggalan yang berisi tentang penguasa kerajaan. Lalu yang ketiga ada Prasasti Anak Wungsu. Peninggalan dari Raja Anak Wungsu yang jumlahnya 28 buah. Lalu yang keempat ada Pura Agung Besakih. Tempat pemujaan yang menjadi cikal bakal agama Hindu di Bali yang terletak di Desa Besakih, Karangasem, Bali. Lalu yang kelima ada Candi Padas. Situs purbakala pada masa pemerintahan Raja Udayana hingga Raja Anak Wungsu, terletak di Sungai Pakrisan, Gianyar, Bali. Lalu yang keenam ada Candi Mangening, tinggalan pada masa kerajaan Bali yang ditemukan pada 1925 di Gianyar. Salah satu arca sakralnya yang masih ada yaitu Lingga Yoni. Lalu yang ketujuh ada Candi Wasan. Pernah menjadi tempat spiritual pada masanya dengan bukti ditemukannya sebuah arca. Salah satunya yaitu arca Ganesha. Selanjutnya kehidupan ekonomi di Kerajaan Bali. Pada masa Kerajaan Bali, raja-raja memusatkan ekonomi masyarakat Bali dari sektor pertanian. Sejak abad ke-10, masyarakat Bali sudah mengenal sistem pertanian yang kemudian dikembangkan sebagai sumber perekonomian. Sebagian besar warga bekerja mengolah sawah, ladang, dan perkebunan. Selain pertanian, peternakan, dan berburuan turut juga dikembangkan. Beberapa warga lainnya juga ada yang bekerja untuk menjalankan pusat kerajinan dari emas dan perak. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Bali. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Bali tidak terlepas dari adat istiadat yang sudah tertanam sejak dulu. Bahkan hingga saat ini masih ada.
Sistem kasta atau sesuai dengan kebudayaan Hindu di India pada awal perkembangan Hindu di Bali. Sistem kemasyarakatan juga dibedakan dalam beberapa kasta. Namun untuk masyarakat yang berada di luar kasta tersebut disebut budak atau jaber. Sistem hak waris pewarisan harta benda dalam suatu keluarga dibedakan atas anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki memiliki hak waris lebih besar dibandingkan anak perempuan. Agama dan kepercayaan masyarakat Bali kuno, meskipun sangat terbuka dalam menerima pengaruh dari luar, mereka tetap mempertahankan tradisi kepercayaan nenek moyang. Dengan demikian, di Bali dikenal ada penganut agama Hindu, Buddha, dan kepercayaan animisme. Salah satu ada di Bali dan masih berlaku sampai sekarang, yaitu ngaben. Pada prosesi ini, setiap warga Bali yang beragama Hindu ketika meninggal, jenazahnya akan dibakar hingga menjadi abu. Hubungan kerajaan Bali dengan Majapahit. Majapahit adalah penakluk kerajaan Bali. Dulu ketika kerajaan Majapahit berhasil menguasai Bali, pada masa pemerintahan Si Astasura Bumi Banten, Bali ditaklukkan oleh Gajah Mada dan menjadi wilayah taklukan kerajaan Majapahit. Terbentuklah golongan masyarakat baru di Bali yang disebut Wong Majapahit. Zaman Bali Majapahit atau Wong Majapahit bermula pada abad 14 yang tepatnya ketika tahun 1350 Masehi pada masa Sri Kresna yang berasal dari Kepahikisan Kediri sebagai utusan Gajah Mada untuk mendiami wilayah Bali.